Banpos dan kita masuk ke sesi terakhir ya, EKTP kita kali ini. Dan masih membahas soal itu ya, soal pengawasan partisipatif. Kalau tadi sebelumnya disampaikan juga katanya pokoknya berarti sekarang udah nggak boleh nerima suap-suap lagi ya. Karena ya kalau sebelum pilkada ya bisa masuk kategori suap misalkan begitu ya. Tapi setelah masuk dalam tahapan misalnya sudah ada calon, sudah masa kampanye dan sebagainya, itu sudah masuk money politik gitu kan, politik uang. Jadi baik yang memberikan maupun yang menerima itu ada konsekuensi hukum kan begitu. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang menerima 20.000, sanksinya kan ada pidana ya, 2 juta ada sanksi pidana, kemudian ada denda kan 1 sampai 2 juta. Sekian juta begitu. Jadi kerugiannya tekor bandar menerima 20.000 atau 100.000, jadi ya lebih baik dihindari kan begitu. Betul. Dan ini mungkin soal ini ya, soal ini kembali kita soal masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam rangka mencegah paling tidak untuk melakukan money politik. Mungkin gini Kang Ari, jadi kalau kita misalnya memantau begitu, masyarakat keterlibatannya mungkin lebih jauh, misalnya bagaimana ada relawan masyarakat, masyarakat memang tidak digaji begitu, itu keterlibatannya misalnya dari awal, katakanlah itu kan kalau bicara money politik mungkin ada perencanaan dari mereka pasti. Nah itu diantaranya mungkin ada yang mendengar begitu, ada yang mendengar bahwa ada rencana seperti tadi, ada sudah mengantongi uang koper gitu kan, uang berkoper-koper. Nah masyarakat tahu misalkan seperti itu. Itu kan lebih mudah mungkin untuk melakukan pengawasan dan mungkin langsung penindakan di sana itu. Kira-kira apakah bisa dua, misalnya masyarakat juga hanya sebagai informan begitu, Kang ini ada ada yang mau bagi-bagi gitu. Jadi bukan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi seperti itu, Kang. Gimana tuh? Bisa nggak? Sangat bisa, itu yang saya sampaikan tadi, itu sebagai informasi awal yang kemudian nanti Bawaslu masuk melakukan pengawasan di sana, yang menentukan kemudian apakah nanti itu terjadi dugaan pelanggaran atau tidak, nanti teman-teman Bawaslu, sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan laporan tadi. Karena kenapa mungkin masyarakat sekarang itu agak susah untuk melapor, karena setelah masuk laporan, Bawaslu itu kan melakukan proses tuh, ada melakukan proses klarifikasi, mengumpulkan alat bukti dan yang lainnya. Nah, tetapi kalau sebagai informasi awal, ya informasi awal itu bisa kejadiannya sudah ada atau kejadiannya belum ada tetapi diduga akan dilakukan oleh masyarakat karena berdasarkan informasi yang mereka di sana. Nah, seperti kemarin di saat pemilu itu, kita beberapa kali kemudian melakukan pencegahan. Nah, dengan ada informasi dari masyarakat yang masuk ke kita bahwa akan dilakukan bla 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 begitu ya. Kemudian kami lakukan patroli. Memang ada aktivitasnya, tapi kami juga ada rencana itu ya. Ada aktivitas rencana yang kemudian itu setelah kita patroli kemudian lakukan upaya pencegahan, kejadian itu tidak dilakukan gitu ya. Ini hal-hal yang demikian bisa dilakukan oleh masyarakat. Tinggal tadi itu. Dan kalau belum dilakukan, meskipun sudah mulai ada rencana, belum masuk kategori pidana, belum ya? Pelanggaran belum ya? Karena kalau memang belum diapa-apakan, walaupun ada informasi mungkin ada ininya, tapi kan belum ada yang ngasih, dikasihnya ke siapa, untuk siapa dan yang lainnya. Tapi bisa jadi tergantung nanti sebetulnya sejauh mana alat buktinya, apakah sudah ada perencanaan untuk diberikan begitu. 1 sekian misalkan seperti itu. Iya, paling begitu. Cuman juga ada satu kelemahan di mana Bawaslu sendiri juga kan tidak bisa melakukan upaya semacam pengamanan alat barang bukti. Ketika kita sudah tahu nih depan mata kita di satu lokasi bahwa di sana ada barang sekian dan yang lainnya, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan gitu. Di sana memang. Ketika ada perencanaan untuk membagi-bagi uang, contoh gini, tidak ada kewenangan itu. Contoh kita ada barang lah, ada sembako dan yang lainnya yang sudah kita ketahui lokasinya. Ini kan belum dibagikan gitu ya. Tapi secara normatif juga Bawaslu tidak bisa melakukan tadi itu penyitaan terhadap barang.
yang ada di sana. Karena kan kita belum punya tuh, belum masuk kewenangan kita begitu. Ini hal-hal yang yang seperti ini memang kemarin kita sih berharap nanti mungkin akan lebih banyak berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian yang memang kewenangannya agak cukup luas begitu ya. Termasuk menyegel tempat itu belum bisa ya, nggak bisa. Nggak ada Bawaslu. Kita aja tidak disediakan supaya tidak dibagikan kan gitu mengawasi supaya tidak dibagikan. Kalau kecuali nih ya, kalau ada proses yang sudah masuk, contoh di pilkada sebelumnya di Ciruas itu proses sudah masuk, barang ini udah tersebar. Nah, tersebar, kemudian kita ambil orangnya yang membagikan, ada yang menerimanya. Nah, kemudian ketahuanlah di mana gudangnya. Nah, ini baru bisa kita kelola sebagai barang bukti gitu. Karena sudah ada temuan, karena sudah ada awal, ada yang dibagikan dan diketahui ya. Itu pilkada Banten kalau nggak salah ya? Atau Banten kayaknya. Pilkada Banten. Baik, cuman gini, mungkin ini soal masyarakat ya. Masyarakat juga kan mungkin perlu diberikan pengetahuan soal bagaimana sistem pelaporan begitu kan. Jadi bukan hanya tahu tapi juga aktif begitu, seperti tadi yang memang program Bawaslu partisipatif begitu. Nah, ini gimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk mungkin gini, jangan-jangan masyarakat merasa capek sendiri nanti ketika dia melaporkan, dipanggil beberapa kali, termasuk mungkin harus berhadapan dengan saksi, jadi saksi dan sebagainya. Ini gimana nih supaya masyarakat merasa terlindungi tetapi dugaan pelanggaran terungkap gitu ke publik dan ke Bawaslu gitu. Ya, yang saya sampaikan tadi sebetulnya memang ini jadi tantangan kita ketika ada masyarakat yang kemudian sebetulnya mau menyampaikan laporan, tetapi memang bagaimanapun juga ada proses yang kemudian perlu ditempuh. Itu, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab di Bawaslu juga. Kalau proses itu tidak dilakukan, kemudian Bawaslu yang kemudian yang nanti salah juga. Nah, tapi pertama begini. Bagi masyarakat yang kemudian mau secara aktif menyampaikan laporan kepada Bawaslu, pertama kan ada rasa khawatiran biasanya, takut ini sebetulnya bisa dilakukan sama seperti dengan menyampaikan laporan ke kepolisian dan yang lainnya, ada perlindungan untuk saksi. Nah, ketika pun mereka tidak mau berepot-repot begitu ya, teman-teman masyarakat ini juga bisa menyampaikan laporan ini dalam bentuk tadi yang saya sampaikan, informasi awal. Ya tidak apa-apa, mereka tidak mau menyampaikan bahwa sebagai pelapor contoh, tetapi di feeding nih informasinya ke kita, nanti supaya Bawaslu yang kemudian masuk, begitu. Karena itu kan menjadi memang hak mereka ya, hak masyarakat juga, apakah kemudian mau jadi pelapor atau hanya sebatas menyampaikan informasi awal sehingga Bawaslu yang kemudian yang menindaklanjuti. Walaupun kadang ketika Bawaslu yang menindaklanjuti ini pintu masuk yang kemudian biasanya yang agak kesulitan. Contoh begini, kecuali ini kasusnya ataupun dugaannya ini belum terjadi. Nah, ini Bawaslu kan bisa melakukan pengawasan melekat. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, artinya kan Bawaslu juga harus cari nih, harus tetap ada orang yang kemudian mau dijadikan saksi nantinya begitu. Tapi tidak konfrontasi dan dikonfrontasikan nggak mungkin? Nggak. Paling masih aman masih. Paling pun kalau dugaannya adalah pidana, itu nanti akan bersaksi di pengadilan kan. Kalau dikonfrontir sama antara contoh si terduga gitu ya, pelanggar dengan si pelapor nggak ada. Itu dilakukan konfrontasi di sana. Baik, Kang Ari, mungkin ini soal ya namanya menggerakkan masyarakat begitu untuk bersama-sama mengawasi pilkada ini. Ya, sebagaimana program dari Bawaslu pengawasan partisipatif. Nah, seringkali juga ada sebagian masyarakat yang merasa terpancing atau tergugah untuk berpartisipasi karena ada misalnya iming-iming hadiah misalnya seperti itu. Jadi katakanlah ada semacam nanti Bawaslu memberikan reward terhadap masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran pilkada. Memungkinkan nggak untuk melakukan itu terhadap masyarakat, Kang Ari? Bicara kemungkinannya belum diskusi dengan teman-teman apakah kemudian kita bisa melakukan menyampaikan reward untuk masyarakat yang kemudian secara aktif melaporkan begitu ya. Tapi mungkin ini sebagai usulan yang kemudian patut dipertimbangkan gitu ya, ketika kita
apa namanya, di satu sisi persoalan masyarakat ada kemauan tetapi mungkin kurang keberanian ya. Nah ini perlu ada triggernya apa, entahkah semacam itu. Walaupun kami juga sekarang nih create menindaklanjuti sebetulnya program kami di pemilu sebelumnya. Ada yang namanya detektif, kami sebut duta edukasi terkait dengan temuan dugaan pelanggaran. Artinya masyarakat kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang secara aktif kemudian didorong untuk mengetahui sejauh mana proses tadi itu menindaklanjuti laporan, kemudian bagaimana menemukan dugaan pelanggaran dan yang lain sebagainya. Karena memang kalau untuk masyarakat umum gitu ya, memang kami juga masih belum berharap terlalu banyak begitu ya. Karena tadi itu kami harus sudah punya, anggaplah mungkin kader lah ya. Kalau di Bawaslu juga ada yang namanya kader pengawasan. Dulu kami ada yang disebut dengan sekolah kader pengawasan. Selain PPL itu ya. Selain PPL. Dan artinya itu tidak ada honor dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu dari masyarakat yang kemudian dilatih oleh Bawaslu RI selama hampir 2 minggu kemarin itu, untuk kemudian di setiap masyarakat ini punya program sendiri untuk melakukan tadi itu edukasi terhadap masyarakat. Walaupun contoh mereka mungkin tidak berani melaporkan, paling tidak mereka tidak mau menerima begitu ya. Yang Si kader itu gitu ya. Si kader ataupun apa namanya, lingkungan mereka, karena si kader ini harus menyampaikan atau mendidik masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Itu ada rencana untuk Pilkada 2020. Pilkada 2020 ini kami akan lakukan itu. Apa namanya, artinya kemarin itu hasil sekolah yang kader partisipatif di Bawaslu RI akan kami kelola untuk Pilkada 2020 di Kabupaten Serang. Di ya? Kabupaten Serang. Berapa nanti target jumlah yang katakanlah per kecamatan berapa atau per desa misalnya? Gini, kalau kemarin itu memang baru ada 1 per kabupaten. 1 per kabupaten. Oh, yang di pusat gitu ya. Cuma 1 per kabupaten. Walaupun kemarin kami berpikir kalau 1 ini nggak cukup, mungkin hanya untuk 1 wilayah kecamatan saja. Bawaslu aja yang 5 paling belum cukup kan? Ini apalagi kader cuma 1 kan? Gitu ya. Tapi paling tidak begini, dari dia ini kami akan coba apa namanya, petakan lah begitu ya, masyarakat potensial yang bisa sama-sama melakukan pengawasan. Itu sih sebetulnya supaya apa namanya, lingkungannya terbangun, suasana tadi itu bebas money politiknya terbangun di beberapa wilayah, sehingga tadi itu meminimalisir upaya pihak-pihak yang kemudian tadi ingin melakukan politik uang gitu ya. Oke. Kalau PPL masih ada ya nanti? Masih ada. Per desa? Per desa 1. Ini sekarang sedang proses rekrutmen, masih beberapa hari lagi. Kita sedang lakukan di masing-masing kecamatan. Belum bisa 1 TPS 1 PPL ya? Kalau 1 TPS itu ada pengawas TPS kami ada juga. Nah, nanti pada saat pelaksanaan penyelenggaraannya nanti itu ada. bekerja hanya 1 hari itu aja bersama dengan KPPS gitu ya? Sama dengan KPPS gitu. Jadi 1 TPS 1. Kemarin itu dari 1 TPS itu kemudian juga ada hasil ya, yang kemarin di salah satu kasus itu ya karena temuan dari pengawas TPS bahwa ada kok ini sudah dicoblos duluan kan. Itu temuan dari teman-teman itu, pengawas TPS juga itu ya? Oke. Baik, mungkin terakhir Kang Ari, ini soal mungkin imbauan atau hal yang ingin disampaikan terkait dengan pengawasan partisipasi secara umum menjelang Pilkada Kabupaten Serang. Silakan Kang Ari. Ya, Pilkada kita ini tinggal menunggu bulan ya, tinggal beberapa bulan lagi, 23 September ini. Kami berharap gini, masyarakat tidak hanya aktif kemudian nanti datang ke TPS untuk melaksanakan apa namanya, haknya, tetapi juga sama-sama menjaga apa namanya, pilkada kita dari praktik yang kemudian tadi jadi larangan begitu ya. Paling tidak sekarang kalau ada yang mau ngasih ataupun ada yang mau ngasih apapun itu, harap berpikir kembali bahwa ada ketentuan yang tadi larangan, bahkan juga ada sanksinya. Jadi masyarakat secara aktif jika ada dugaan ataupun potensi dugaan pelanggaran juga bisa menyampaikan di Bawaslu Kabupaten Serang. Bisa
via media sosial yang kita punya, ada Facebook, ada Instagram gitu ya. Ada apapun yang kemudian bisa diakses, bahkan hotline teleponnya juga ada. 24 jam itu ya? 24 jam karena Bawaslu Kabupaten Serang sendiri kalau untuk kantor sih selalu ada yang standby gitu karena kita memberlakukan piket. Ada hotline service-nya Pak mungkin? Ada, saya lupa nanti, bisa diakses di websitenya Bawaslu sebetulnya. Oh, di website juga bisa ya? Di Bawaslu, serangkap.bawaslu.go.id. Oke. Berarti bisa langsung di situ dilaporkannya ya? Ya, bisa di situ. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak. Bapak Ari Setiawan, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Huba Bawaslu Kabupaten Serang. Sama-sama Kang. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar semuanya ya. Amin. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bersama-sama begitu kan, bersama-sama mengawasi, paling tidak dengan cara mengawasi dirinya sendiri begitu. Iya. Ini tahu ini ini pelanggaran, bahkan bisa berdampak terhadap dirinya sendiri. Dikasih, diterima, itu kan bisa berdampak terhadap ada pidananya, ada juga dendanya kan begitu. Paling tidak masing-masing pemilih bisa mengawasi dirinya sendiri, itu insya Allah tidak ada pelanggaran di Kabupaten Serang. Betul. Dan kalau kita mendiamkan, menerima, berarti itu namanya dosa ya. Oke. Baik, terima kasih juga Kang Aep, baik, pemimpin perusahaan Koran Banten Pos yang sudah menemani siaran pagi ini, dan itu dia pecinta Sergau segmen EKTP dengan tema pengawasan partisipatif.